Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat Mezbah Syukur dimanapun berada pagi hari ini. Mari kita sama-sama mau datang pada Tuhan, kita mau bersyukur buat pagi yang indah ini. Jikalau Tuhan boleh memberikan kita kesempatan untuk kita boleh menyembah Dia, kita boleh datang. Mari pada pagi hari ini kita sama-sama satukan hati, kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan, buat kebaikan Tuhan di sepanjang hidup kami. Pagi hari ini kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Jikalau Tuhan boleh memberikan kami satu kesempatan, untuk kami boleh datang kembali, bersekutu dengan Engkau Tuhan. Sebelum kami mengawali aktivitas kami mau Tuhan memberikan hikmat buat setiap kami, supaya kami hidup boleh menjadi orang yang bijaksana. Terima kasih Bapa. Bila Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita, kami percaya Tuhan itu semua buat kebaikan kami. Karena kami gak perlu takut, kami gak perlu khawatir, gak perlu bimbang. Di saat kami mengandalkan Tuhan, kami mempunyai kekuatan yang baru. Makasih Tuhan. Mari sama-sama datang pada Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, kami tetap percaya Tuhan. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, amin. Kami percaya Tuhan, waktu-Mu yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Mari bagi hari ini Bapak Ibu Saudara percaya pada Tuhan, bahwa waktunya Tuhan itulah yang terbaik untuk kita. Mungkin pada pagi hari ini Engkau sudah berdoa untuk sesuatu hal, mungkin berdoa untuk pasangan hidup, mungkin berdoa untuk keturunan atau pemulihan di dalam keluarga atau sakit. Mari percaya sama Tuhan bahwa waktunya Tuhan yang terbaik. Tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, apapun kondisinya, apapun yang terjadi. Mari sama-sama belajar bersyukur. Terima kasih Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari imani sama-sama. Walau kadang kita gak mengerti, tapi tetap percaya. Kami tetap percaya pada firman-Mu. Yes, Jesus. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya penuh kepada-Mu Tuhan. Engkaulah yang sanggup mengubah segala kondisi, bahkan beban menjadi berkat. Tuhan itu sanggup mengerjakan. Ku yakin dan percaya Engkau sanggup mengubah malam menjadi siang. Mari dengan iman kita. Ku yakin dan percaya Engkau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Ku yakin dan percaya. Kami percaya penuh kepada-Mu Tuhan. Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya penuh. Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Ku yakin dan percaya Engkau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Engkau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Haleluya. Engkau Tuhan yang sanggup mengerjakan segala sesuatu yang mustahil bagi kami sekalipun. Engkau sanggup. Ku
yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Sekali lagi, ku yakin dan percaya Kau Tuhan yang Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Engkau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Karena itu Tuhan, sebelum kami memulai hari ini, kami ingin melandasinya dengan firman Tuhan. Berbicara bagi kami, peringatkan kami lewat kebenaran firman-Mu, agar hidup kami boleh dituntun di dalam jalan-jalan Tuhan dan kami boleh mengalami kemuliaan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, pagi ini kita bangun dengan tubuh yang sehat, kita patut bersyukur. Atau mungkin sekalipun saudara sakit, tetaplah bersyukur ya, karena semua yang terjadi di hidup kita itu seizin Tuhan. Baik saudara, hari ini firman Tuhan terambil dari Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Efesus 6 ayat 11 dan 12. Firman Tuhan berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita, sekarang ini kita ada di hari-hari di akhir zaman. Ya, kita harus tetap kuat dalam iman supaya kita tidak terseret dan hanyut ya di dalam dunia ini. Kita harus terus menguatkan iman kita hari-hari ini. Firman Tuhan ingatkan kita hari ini lewat Efesus pasal 6 ayat yang ke-11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara, peperangan yang terberat kita hari-hari ini adalah bukan melawan iblis yang jelas-jelas menyerang kita. Sebab iblis tidak bisa kita lihat, serangannya pun kita tidak bisa lihat. Tetapi dikatakan di sini kita harus menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Iblis itu cara bekerjanya dengan apa? Menipu saudara. Ya, iblis menghancurkan hidup kita dengan tipuan. Iblis menghancurkan iman kita dengan tipuan. Ingat, cara kerja iblis itu menipu. Makanya kalau kita tidak berhati-hati, kita tidak berjaga-jaga, maka kita bisa tertipu, saudara. Ya, dikatakan di sini supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kalau iblis itu nyata-nyata menyerang kita, maka kita pasti tahu dan bisa mengenal dan berjaga-jaga. Tapi masalahnya iblis bekerja hari-hari ini menjatuhkan banyak orang lewat tipu muslihat. Ya, tipu muslihat itu sesuatu yang ya sangat-sangat tidak nyata, sesuatu yang samar, yang kita nggak tahu, tapi kita harus berjaga-jaga. Sebab iblis itu licik, dia penipu, dan Alkitab berkata iblis itu bapa dari segala penipu. Ya, dengan cara apa saudara dia menipu kita? Lewat pergumulan, lewat persoalan, ya, dan yang terutama di sana dikatakan, kenapa ayat 12 dilanjutkan dengan kata-kata berkata begini, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging,
tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya, iblis bekerja dengan menipu saudara. Banyak orang hari-hari ini akhirnya mereka berperang, masuk dalam peperangan yang bukan peperangan yang sesungguhnya. Kita akhirnya berperang dengan mertua kita berperang dengan saudara kita, berperang dengan ipar kita, berperang dengan menantu kita bermusuhan karena kita pikir mereka adalah musuh-musuh kita. Padahal iblislah yang mengambil celah di tengah-tengah hubungan kita agar bisa membuat kita ini terpecah belah. Suami istri musuhmu itu bukan suamimu. Suami musuhmu bukan istrimu. Tapi dengan jelas firman Tuhan berkata di sini, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Artinya bukan melawan manusia. Darah dan daging itu manusia, bisa terlihat. Ya, dan hari ini banyak orang berkata, musuhku itu suamiku, Bu. Saya itu kepahitan sama suamiku. Ya, seringkali kita berkata, musuh saya itu mertua saya, Bu. Saya itu kepahitan sama mertua. Musuh saya itu bos saya di kantor. Saya kepahitan sama bos saya. Saudara, musuh kita itu tidak terlihat, yaitu iblis. Makanya dia itu terus berusaha menipu kita, saudara. Dengan cara apa? Memecah belah, mengadu domba, sehingga kita berpikir bahwa ya musuh kita adalah orang tua kita, anak kita, ipar kita, karena mereka darah dan daging. Hati-hati kita jangan kena tipu muslihat iblis hari-hari ini. Karena itu kita perlu berjaga-jaga, ya, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dan ingat, ya, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, bukanlah melawan manusia, bukan melawan iparmu, bukan melawan orang tuamu, bukan melawan anakmu, bukan melawan menantumu, bukan melawan bosmu, tapi perjuangan kita melawan pemerintah-pemerintah, melawan penghulu-penghulu, penguasa-penguasa, dan melawan roh-roh jahat yang ada di udara. Ya, jadi iblis itu ada tingkatan-tingkatannya, saudara. Ada pemerintah-pemerintah di udara, penguasa di udara, penghulu dunia ini yang gelap, dan juga ada roh-roh jahat di udara. Nah, roh-roh jahat ini menghinggapi orang. Roh-roh jahat ini menghinggapi iparmu, roh jahat ini menghinggapi suamimu. Makanya ada ibu yang berkata, suamiku itu loh, Bu, selingkuh terus karena dia dihinggapi roh jahat. Ya, makanya dia begitu. Dan peperangan ibu bukan melawan suamimu, tapi roh jahat yang ada di dalam suamimu itu. Bagaimana caranya supaya kita menang? Tetaplah doakan. Doakan suamimu, doakan istrimu, doakan musuhmu, doakan siapapun yang menganiaya kamu. Karena dengan cara itu kita bisa mengalahkan tipu muslihat iblis. Tapi kalau kita terpancing hingga kita berantem, pada akhirnya bercerai, ya kita berarti masuk dalam jebakan iblis. Hari ini biarlah kita mau lebih lagi peka, saudara. Jangan biarkan iblis menyerang lewat pikiran kita sehingga kita khawatir, kita ini tolak semuanya di dalam nama Yesus. Peperangan itu dimulai dari pikiran kita. Kalau kita bisa menaklukkan setan lewat pikiran kita, maka pasti kita akan mengalami kemenangan juga di dalam alam nyata yang sesungguhnya. Karena itu tetaplah kuat, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kau dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena firman-Mu mengingatkan kami untuk kami terus bertahan menghadapi segala serangan, bahkan tipuan, tipu muslihat iblis. Kami tahu dan percaya kuasa Tuhan lebih besar dalam hidup kami. Kami tidak akan kalah melawan iblis, melawan serangan-serangan kuasa kegelapan. Karena kami tahu dan percaya dalam diri kami ada kuasa Tuhan yang besar. Katakan bersama pujian ini di hadapan Tuhan, saudara. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar. Katakan Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat
janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Dengan iman katakan saudara, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, terlebih besar. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Lebih lagi katakan, kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat Kau menolong kami, sebab kuasa-Mu lebih besar. Kami punya Tuhan yang hebat, Kau meluputkan kami Tuhan. Oh, sebab kami tahu dan percaya Tuhan, sekalipun iblis hari-hari ini menebar tipu muslihat, mencoba menghancurkan kami, mencoba menghancurkan iman kami, tapi kami tahu dan percaya kami punya Tuhan yang lebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan, dan Engkau sanggup menolong kami tepat pada waktunya. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami. Kami tidak mau tertipu dengan tipuan-tipuan iblis hari ini. Karena itu jika ada di antara kami yang hati kami marah, yang kami kepahitan, kami kecewa kepada orang, mungkin itu suami kami, istri kami, anak kami, orang tua kami, ipar kami, atau saudara kami, atau siapapun, bos kami, ampuni kami Tuhan, karena kami tahu itu adalah tipu muslihat iblis. Kami mau melepaskan pengampunan, kami tidak ingin masuk dalam jebakan iblis, karena peperangan kami bukan melawan darah dan daging, bukan melawan manusia, tapi melawan roh-roh jahat yang ada dalam orang itu. Ajar kami untuk menaklukkan setiap kedagingan kami kepada firman Tuhan. Berkati Bapa setiap kami yang bangun pagi hari ini mencari wajah-Mu. Biarlah damai sejahtera-Mu turun atas hidup kami. Bahkan perlindungan Tuhan yang sempurna buat mereka yang sekolah, mereka yang bekerja, mereka yang di rumah, dimanapun kami berada. Perlindungan Tuhan sempurna, penyertaan Tuhan sempurna. Kami berdoa Bapa, biarlah anugerah Tuhan turun atas kehidupan kami Tuhan, supaya kami boleh hidup berkenan kepada Tuhan. Berkati Bapa setiap mereka sedang terbaring sakit, jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Yang sedang dalam pergumulan yang berat, Tuhan pulihkan Bapa. Bahkan kami berdoa juga untuk setiap mereka yang berulang tahun hari ini, umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat ada di tangan kiri. Biarlah damai sejahtera-Mu turun atas setiap kami Bapa. Kami melepaskan berkat juga bagi bangsa kami Indonesia. Lawatan Tuhan tercurah bagi bangsa ini. Damai sejahtera Kristus turun bagi bangsa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami saudara, Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami.
Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itu turunlah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku